Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Hensa Dwi Herunisa dengan NIM 20104192 dan rekan saya yaitu Sri Intan Budi Utami dengan NIM 20104189. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Kecerdasan dan Kreativitas. Kreativitas adalah suatu aktivitas kognitif yang menghasilkan suatu pandangan baru tentang suatu bentuk permasalahan dan tidak dibatasi oleh hasil yang mati atau selalu dipandang menurut kegunaannya. Proses kreativitas. 1. Persiapan. Memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal pemecahnya. 2. Inkubasi. Masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan masalah dan perhatian dialihkan sejarah pada lainnya. 3. Iluminasi. Memperoleh insight atau pemahaman yang mendalam dari masalah tersebut. 4. Verifikasi. Pengujian pemahaman yang telah didapat dan membuat solusi. Setelah sebuah ide atau solusi diperoleh, maka ide atau solusi tersebut harus diuji. Verifikasi. Ini merupakan tahap untuk menguji sebuah produk hasil proses kreativitas untuk membuktikan dirinya. Teori kreativitas berdasarkan pendekatan multifaset terhadap sebuah topik yang mempunyai 6 atribut. Atribut kreativitas adalah 1. Proses intelijensi, 2. Gaya intelektual, 3. Pengetahuan, 4. Kepribadian, 5. Motivasi, 6. Konteks lingkungan. Pada umumnya, sebuah tindakan yang kreatif sangat jarang ditemukan. Hal ini bukan berarti bahwa seseorang tidak mempunyai salah satu dari 6 atribut tersebut, tetapi sangat sulit untuk membuat ke-6 atribut tersebut bekerja secara bersamaan. Ke-6 atribut tersebut cenderung dilihat sebagai investigasi yang dapat dilihat dalam dunia bisnis dan perusahaan. Portfolio kreativitas sebenarnya merupakan dasar dari tindakan kreativitas, karena atribut portfolio tersebut dapat dikombinasikan dengan tindakan kreatif di segala bidang dalam kehidupan dan lingkungan intelektual yang mempunyai peran penting terhadap kreativitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. 1. Jenis kelamin. Anak laki-laki dapat dilihat mempunyai kreativitas yang lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan, terutama saat memasuki masa remaja. 2. Status sosial ekonomi. Anak yang berasal dari golongan ekonomi sosial yang tinggi akan lebih kreatif dibandingkan dengan anak yang berasal dari sosial ekonomi kelompok yang lebih rendah. 3. Urutan kelahiran. Tingkat kreativitas yang berbeda ditunjukkan oleh anak dari berbagai urutan kelahiran. Perbedaan ini lebih menekankan pada lingkungan daripada bawaan. 4. Lingkungan kota versus lingkungan pedesaan. Anak dari lingkungan kota cenderung lebih kreatif daripada anak lingkungan pedesaan. 5. Intelijensi. Setiap anak yang lebih pandai menunjukkan kreativitas yang lebih besar daripada anak yang kurang pandai. Definisi kecerdasan. Istilah kecerdasan itu diturunkan dari kata intelijensi. Intelijensi merupakan suatu kata yang memiliki makna sangat abstrak. Walaupun nampak abstrak, telah banyak para ahli psikologi yang telah mencoba mengembangkan teorinya dalam memahami intelijensi. Pada hakikatnya ada dua pandangan yang berkembang dalam memahami intelijensi, yaitu intelijensi sebagai faktor tunggal dan faktor multiple. Adapun tokoh yang mengembangkan pandangan terhadap intelijensi sebagai faktor tunggal adalah Jensen, Ebbinghaus, dan Terman Jensen pada tahun 1979 mengartikan intelijensi sebagai mental umum atau general mental ability. Ebbinghaus menyatakan bahwa intelijensi sebagai kemampuan untuk membuat kombinasi, sedangkan Terman mengemukakan bahwa intelijensi adalah kemampuan untuk berpikir abstrak.
Teori kecerdasan. Untuk mendefinisikan hakikat intelijensi terdapat berbagai perbedaan. Perbedaan ini terjadi disebabkan oleh perbedaan pengertian dasar dalam memandang dan mengamati apa yang disebut perilaku intelijensi. Cara memandang ini disebut teori. Teori yang dipakai acuan untuk mendefinisikan hakikat intelijensi yaitu: pertama, teori keturunan lingkungan. Teori ini mempunyai anak teori pertama yang memandang bahwa intelijensi lebih ditentukan oleh keturunan daripada oleh lingkungan. Yang kedua, yang memandang intelijensi sebagai yang lebih ditentukan oleh lingkungan daripada keturunan. Yang ketiga, yaitu memandang intelijensi sebagai hasil anak keturunan lingkungan dan interaksi antara keduanya. Konsep-konsepnya dapat dirumuskan bahwa perkembangan intelektual merupakan hasil interaksi antara pola genetis dan pengaruh lingkungan. Yang kedua, yakni teori epistemologis dan biologis. Teori ini mempunyai dua anak teori. Yang pertama, memandang bahwa intelijensi sebagai kemampuan berpikir jernih, analitis, dan komprehensif. Yang kedua, yang memandang intelijensi sebagai kemampuan menyesuaikan diri terhadap situasi yang baru. Intelijensi merupakan kemampuan personal untuk dapat menghadapi tuntutan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir secara efisien. Teori kecerdasan yang ketiga yakni teori struktural. Ada dua model teori struktural yang dapat dikemukakan, yaitu model struktural Guilford dan model Fitz-Goodman. Yang pertama, alam teori ini membedakan berpikir konvergentif dengan divergentif. Tes yang mengukur sisi konvergentif menghendaki tes ini mencari suatu jawaban betul atas suatu persoalan. Sisi inilah yang oleh Guilford dinamakan kecerdasan. Sedangkan tes yang mengukur sisi divergentif menghendaki tes ini mencari sejumlah alternatif jawaban atas suatu persoalan. Yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan berpikir divergentif atau yang sering disebut kreativitas. Yang kedua, Goodman mengemukakan bahwa ia sangat terkesan oleh kenyataan bahwa dengan pemilihan tes yang cermat maka orang dapat memperoleh matriks kolerasi antar tes yang memiliki koefisien korelasi sama pada dua belahan geometriks yang dibelah oleh garis diagonal. Dengan menggunakan prinsip analisis matriks kolerasi tersebut, Goodman menyimpulkan bahwa ada tiga kategori tes intelijensi, yakni tes yang disusun di dalam bentuk gambar-gambar, simbol-simbol, dan kata-kata bermakna. Menurut Goodman, model tersebut belum lengkap. Teori faktorial adalah teori yang keempat. Teori ini mempunyai variasi, di antaranya teori 1 faktor Binet, teori 2 faktor eksperimen, teori faktor Holziger, teori bertingkat Philip E. Vernon, teori faktor Sternberg, dan teori faktor Gardner. Teori 1 faktor Binet berpendapat bahwa intelijensi itu dimaksudkan dengan faktor G. Di sini adalah faktor kemampuan umum atau general ability. Teori 2 faktor eksperimen berpendapat bahwa intelijensi itu terbangun atas dua faktor, yaitu faktor general ability dan special ability. Teori faktor Holziger merupakan variasi dari teori eksperimen. Teori bertingkat Philip E. Vernon ini mirip dengan konsepsi teori eksperimen. Menurut Vernon, bahwa di bawah faktor G itu terdapat dua faktor. Yang pertama, kelompok utama, dan faktor praktis atau practical factor. Yang pertama, teori ini menegaskan bahwa keterampilan memproses informasi, pengalaman terdahulu yang berkaitan dengan tugas, dan faktor-faktor kontekstual atau kultural itu berinteraksi untuk menentukan perilaku yang intelijen. Teori intelijensi multiple Gardner Theory of
Multiple intelligence mengidentifikasikan 7 kecerdasan yang berbeda berdasarkan seperangkat processing operation yang diterapkan dalam kegiatan-kegiatan yang bermakna secara kultural, yaitu linguistik logika, matematika musikal, kinestatik, ritme, makna kata-kata, dan fungsi-fungsi bahasa yang berbeda, misalnya penyair dan jurnalis. Klasifikasi kecerdasan. Secara konvensional, klasifikasi kecerdasan dewasa ini masih mengikuti klasifikasi yang dikembangkan oleh Binet dan Simon. Dan diantaranya, pertama, retardasi mental yang meliputi idiot dengan IQ 30 ke bawah, imbecile dengan IQ 31-50, debil dengan IQ 51-70. Kedua, yakni slow learner dengan IQ 71-90. Ketiga, normal atau rata-rata dengan IQ 91-110. Keempat, rapid learner dengan IQ 111-130. Dan yang kelima, yakni gifted dengan IQ 131 ke atas. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.